Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Noveirista Ramadhani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bilangan berpangkat untuk kelas 9 SMP atau MTS. Nah, cakupan materi yang akan kita bahas yaitu definisi bilangan berpangkat, bentuk umum bilangan berpangkat, sifat-sifat dari bilangan berpangkat, serta contoh soal. Yuk simak penjelasan video ini. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi kali ini yaitu yang pertama, peserta didik atau siswa mampu menyatakan perkalian berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. Yang kedua, peserta didik atau siswa mampu menyelesaikan atau melakukan operasi bilangan berpangkat bulat serta penafsirannya. Yang ketiga, peserta didik atau siswa mampu menyelesaikan masalah mengenai sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat. Materi yang akan kita bahas yang pertama mengenai definisi bilangan berpangkat. Apakah kalian sudah mengetahui mengenai definisi bilangan berpangkat? Nah, pastinya belum ya. Nah, sebelum ke definisi, kita akan membuat permisalan terlebih dahulu. Nah, misalnya, terdapat perkalian berulang angka 2 yang akan dikalikan sebanyak n. Jadi, dapat dituliskan 2 dikalikan 2 dikalikan 2, dan seterusnya sebanyak n. Nah, permisalan tersebut dapat dinotasikan dengan 2 dipangkatkan n, atau bisa disebut dengan perpangkatan 2. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A disebut juga dengan perpangkatan A. Jadi, definisi dari bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, materi selanjutnya mengenai bentuk umum dari bilangan berpangkat. Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat dapat dinotasikan dengan A dipangkatkan N, atau A dikalikan A dikalikan A, dan seterusnya sampai N, dengan N adalah bilangan bulat positif. A di sini sebagai bilangan pokok, sedangkan N sebagai pangkat atau eksponen. Nah, bilangan pokok dalam suatu perpangkatan itu disebut dengan basis, sedangkan bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut juga dengan pangkat atau eksponen. Pembahasan selanjutnya mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Simak penjelasannya ya. Sifat yang pertama kali ini adalah perkalian. Nah, kalian bisa mengalikan dua perpangkatan dengan basis yang sama, mengalikan dua perpangkatan dengan basis yang berbeda, serta memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, untuk pembahasan yang pertama mengenai mengalikan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Secara umum, A pangkat M kali A pangkat N dapat ditulis menjadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya yang ditambahkan. Nah, seperti pada contoh pada tabel. Yang pertama yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Hasilnya menjadi 3 pangkat 2 tambahkan 3. Atau 3 dipangkatkan 5. Sama dengan, atau bisa dituliskan dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, hasilnya bisa kalian cari sendiri ya, hitung sendiri, atau bisa menggunakan kalkulator. Nah, sifat ini juga berlaku untuk bilangan bulat negatif, seperti pada contoh nomor 2, negatif 3 pangkat 2 kali negatif 3 pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 3 pangkat 5. Nah, hasilnya juga bisa kalian hitung sendiri ya. Nah, untuk soal nomor 3, atau contoh soal nomor 3 bisa kalian lihat sendiri, yaitu variabelnya adalah Y. Y pangkat 2 kali Y pangkat 3. Nah, hasilnya nanti menjadi Y dipangkatkan 5. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mengalikan dua perpangkatan dengan basis yang berbeda. Secara umum, bentuk perpangkatan dengan basis yang berbeda adalah A kali B dipangkatkan N. Jadi, bilangan pokok atau basisnya itu berbeda. Nah, seperti contoh pada tabel, yaitu yang pertama, 2 kali 3 dipangkatkan 3. Jadi,
penyelesaiannya adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Jadi masing-masing bilangan pokok atau basisnya dipangkatkan 3. Nah, untuk soal yang kedua yaitu contoh soal yang kedua yaitu 2 kali 5 dipangkatkan 4. Penyelesaiannya sama ya. Jadi masing-masing bilangan pokoknya atau basisnya dipangkatkan 4. Jadi penyelesaiannya 2 dipangkatkan 4 kali 5 dipangkatkan 4. Nah, nanti hasilnya bisa kalian hitung atau cari sendiri ya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, secara umum, bentuk A pangkat M dipangkatkan lagi N dapat ditulis menjadi A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi, pangkatnya dikalikan. Seperti contoh pada tabel, yaitu yang pertama, 4 dipangkatkan 2 dipangkatkan lagi 3. Jadi, penyelesaiannya adalah 4 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya adalah 4 dipangkatkan 6. Nah, untuk contoh soal yang nomor 2, sama ya, 4 dipangkatkan 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, penyelesaiannya adalah 4 pangkat 3 dikali 2. Hasilnya sama-sama 4 dipangkatkan 6. Nah, hasilnya nanti bisa kalian cari atau hitung menggunakan kalkulator ya. Sifat yang kedua yaitu adalah pembagian. Secara umum, bentuk A pangkat M dibagi A pangkat N dapat dituliskan menjadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya dikurangkan ya. Nah, sebelum ke contoh soal, pada sifat kali ini, bentuk pembagian itu bisa dituliskan seperti bentuk pecahan, dengan syarat basisnya atau bilangan pokoknya harus sama. Nah, lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 2 pangkat 6 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 2 pangkat 3. Contoh soal yang nomor 2 yaitu 6 pangkat 8 dibagi 6 dipangkatkan 4. Nah, penyelesaiannya juga sama ya, pangkatnya dikurangkan. 6 pangkat 8 dikurangi 4. Jadi hasilnya 6 dipangkatkan 4. Nah, selanjutnya yaitu sifat terhadap bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Secara umum, A per B pangkat N dapat ditulis menjadi A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, untuk contoh soalnya seperti pada tabel di sampingnya, yang pertama yaitu 2 per 3 pangkat 3. Penyelesaiannya adalah 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Untuk contoh soal yang kedua yaitu min 2 per 3 pangkat 3. Penyelesaiannya adalah min 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Dan contoh soal yang ketiga yaitu min 2 per 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, di sini kalian bisa tahu bedanya ya. Bilangan bulat negatif atau bilangan pecahan negatif yang pangkatnya adalah bilangan ganjil, maka hasilnya tetap negatif. Sedangkan bilangan bulat negatif atau bilangan pecahan negatif yang pangkatnya adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Selanjutnya yaitu pangkat negatif. Untuk setiap A bilangan real tak 0, maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk setiap A bilangan real dan tidak boleh sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat. Nah, sifat selanjutnya yaitu pangkat 0. Nah, untuk setiap A adalah bilangan real dan tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A adalah bilangan real dan tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 5 pangkatkan 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 dipangkatkan 0 juga sama dengan 1. Jadi, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1.
contoh soal untuk pangkat negatif. Nah, ini bacanya dari kanan dulu ya. Yang pertama adalah 2 pangkat min 1, itu hasilnya 1/2. Yang kedua, 2 pangkat min 2, atau bisa dituliskan dengan 1/2 pangkat 2. Hasilnya adalah 1/4. Yang ketiga adalah 2 pangkat min 3, hasilnya adalah 1/2 pangkat 3, atau hasilnya adalah 1/8. Nah, sifat selanjutnya adalah bentuk akar. Nah, bentuk akar adalah akar yang hasilnya adalah bilangan irasional. Bentuk akar dapat disederhanakan menjadi perkalian 2 buah akar pangkat bilangan. Nah, jika A dan B adalah bilangan bulat dan A pangkat N adalah B, maka A adalah akar pangkat dari N dan B. Maka dapat dinotasikan dengan A sama dengan akar B adalah N. Nah, contohnya adalah yang pertama, akar 8. Akar 8 adalah 2. Atau dapat dituliskan dengan akar 4 dikali 2. Nah, akar 4 bisa keluar ya. Jadi, 2 akar 2. Yang kedua adalah akar 75, atau bisa dituliskan dengan akar 25 dikali 3. Nah, akar 25 bisa keluar juga, jadi hasilnya adalah 5 akar 3. Yang ketiga adalah 5 akar 45. Nah, bisa dituliskan dengan 5 akar 9 kali 5. Nah, akar 9 juga bisa keluar ya, jadi hasilnya adalah 5 kali 3 akar 5, atau 15 akar 5. Nah, untuk sifat-sifat akar, yaitu yang pertama, akar X kali akar Y sama dengan akar X kali Y. Yang kedua, akar X per akar Y sama dengan akar X per Y. Untuk bentuk akar A pangkat M dapat dinotasikan atau dapat dituliskan dengan A pangkat M per N. Untuk A adalah bilangan yang lebih dari sama dengan 0, sedangkan M dan N adalah bilangan bulat positif. Dapat dinotasikan dengan akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, untuk contoh soalnya adalah yang pertama, 4 akar 3 kali 2 akar 3 sama dengan 4 kali 2 akar 3, atau dapat dituliskan dengan 8 akar 3, hasilnya adalah 2. Yang kedua, 8 akar 2 per 2 akar 2 sama dengan 8/2 akar 2, dapat juga dituliskan dengan 4 akar 2, hasilnya adalah 2. Yang ketiga, 16 akar 5, hasilnya adalah 2 pangkat 4 akar 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 4/5. Yang terakhir atau yang keempat adalah 3 akar 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 1/2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.